Kan memang kita sholatnya kan nggak bersamaan, setiap wilayah pasti berbeda waktu. Apalagi lebaran, sama aja berarti. Saya nggak makan, malas dia. Semalam aku habis sahur, ya habis buka puasa, habis terawih, aku olahraga sejam. Jadi tidurku lelap. Aku terawih di rumah, nggak pernah terawih di luar. 2 anak di rumah. Kakak sahur pakai apa? Ini habis nih, kepancing. Sahurnya cuma makan dada ayam disangrai, bisa 1. Sama telur rebus 2. Udah. Jadi aku dahulukan nama kurma. Iya. Tuh kan kenyangnya enak. Juicy. Padahal ini dada ayam tapi rasanya juicy. Sepil dulu cara makan pakai sumpit. Saya nggak pegang. Soalnya pegang sumpit itu gila. Pakai tangan aja lah, nggak usah repot. Bukan tradisi kita juga makan pakai sumpit. Bikin sendiri apa beli sendiri? Nggak, aku mau beli. Kan kemarin awal Ramadan aku udah siapin semuanya, jadi semua sudah ada di kulkas. Nanti kalau tinggal satu masak sendiri. Aku nggak mau biasakan beli-beli itu nggak sehat. Kalau kita bikin sendiri kita tahu pakai minyaknya apa, terus kemudian cara masak kita olahnya seperti apa, kita tahu standar higienisnya gitu. Kalau kita beli kita nggak tahu kan ya. Sebisa mungkin masak sendiri, nggak repot masak itu. Makasih. Ya kalau masak udah jadi hobi juga sih, nama juga ibu rumah tangga ya, haruslah bisa lah. Nanti kan kalau berumah tangga kan ngurusin keluarga, haruslah masak. Kalau beli mulu kan boros. Di samping itu juga memang kalau kita beli itu ya bukan, ya harus pilih-pilih tempat kan ya, nggak boleh jajan sembarangan. Aku jadinya tuh kayak misalnya kalau di rumah aku kan masak-masaknya pakai olive oil misalnya. Ya kalau aku jajan aku mikir ya percuma dong aku di rumah siapin yang sehat-sehat, terus kalau aku banyak jajan juga gitu loh. Jadi kayak sayang aja begitu. Ya kita harus belajar dari sekarang. Umur yang sudah 40 plus udah harus jaga makan. Jangan nimbun penyakit, merasa bahwa sehat. Aku dulu mindsetnya begini, kalau dulu ya mumpung masih bisa makan enak, makan aja gitu. Padahal sebenarnya kita lagi menginvestasikan sakit jangka panjang yang akan datang. Jadi kalau aku sekarang, mulai dari sekarang sudah nggak mau pikiran begitu.
Aku investasinya sehat, nggak mau investasi penyakit. Memang belum terasa di awal, tapi nanti. Karena aku ada trauma-traumanya almarhum suamiku gitu. Jadi meninggalnya kena serangan jantung. Karena apa? Gula darah, ya, kolesterol. Itu penyebabnya. Sehingga dia meninggal secara mendadak. Sebenarnya itu dari gaya hidup. Memang dulu sama suamiku tuh kalau padahal udah aku urusin baik-baik ya, makannya polanya yang sehat. Ya pas aku tinggal mungkin karena aku di Kalimantan ada kesibukan waktu itu. Dia di Jakarta kan masih bertugas. Ya mungkin makannya nggak teratur, beli. Ya gitu, ada lonjakan gula darah sama kolesterol sehingga menyebabkan serangan jantung. Nah itu guys, dan umur suami waktu itu udah 50 plus ya. Nah, kenapa sekarang setelah itu aku sekarang berpikir untuk nggak mau teledor bilang badanku masih oke, aku masih punya nafsu makan yang masih Allah kasih bisa makan enak, aku mau makan yang enak-enak. Jangan mindsetnya jangan begitu ya. Dulu aku sama pikirannya begitu, tapi sekarang alhamdulillah nggak lagi. Makanya kayak makan yang tepung-tepung, goreng-gorengan udah aku skip, manis-manis skip semua. Jadi aku makan yang benar-benar apa yang tubuhku butuhkan. Itu. Ikan ya aku rebus. Kalaupun mau goreng ya aku goreng dulu pakai olive oil sebentar, baru aku air fryer. Gitu, biar matangnya tuh merata. Karena kalau di teflon misalkan kasih olive oil kan nggak banyak tuh, sedikit. Nggak seperti kita biasanya goreng yang ngerendam begitu. Kalau ada yang cara sehat ya seperti itu. Biar omega 3 sama itu tuh terjaga kualitas ikannya. Sehat selalu, amin. Mbak tinggal di mana? Di Kalimantan. Sendirian. Ada anakku tadi. Tidur lagi dia. Karena mau sekolah. Hari ini kegiatannya full day. Sekolah, terus ngaji. Habis itu les lagi. Banyak semut ya. Suami mana? Jangan tanya suami lagi kan, udah dijelasin tadi. Jadi sahurnya sama anak doang, iya dah. Besok-besok ngundang tetangga lah biar rame. Cepat jodoh, amin. Amin ya Allah. Bulan baik ya, kita berdoa insya Allah diijabah, amin. Tahun ini masih sendiri, tahun lalu sendiri, tahun sebelumnya juga sendiri, insya Allah tahun depan ada temannya. Bilang, oh boleh. Amin, iya dong. Selalu berharap yang baik-baik, karena itu bagian dari sugesti. Sugesti itu apa? Keyakinan kita, percaya diri kita, sehingga Allah mengabulkan apa yang kita harapkan. Itu bagian dari doa itu. Biar kan ya, boleh aku temani kakak. Kamu kan udah temenin di sini nih, ngobrol nih, ya kan? Amin, amin. Semoga berjodoh, amin. Ini ada nggak nonton sampai luar-luar nih kira-kira nih? Sampai negara-negara lain. Di TikTok itu ini ya, bisa kemana-mana gitu ditontonin orang. Aku tuh cuman ini aja live aja, tapi nggak begitu ngerti. Ada gitu. Saya dari Indonesia. Tenang aja, aku masih suka produk lokal daripada impor.
ribet kita ngikutin budaya dia, kita punya budaya tersendiri gitu aku nggak mau, yang mudah-mudah aja. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun loh. Pokoknya cari yang setia penyayang lah, karena dulu aku disayang banget dan itu pasti akan jadi perbandingan. Teman-teman harus paham, menikahi janda yang ditinggal mati suaminya akan menjadi tolak ukur, itu pasti akan dibanding-bandingkan. Apalagi perlakuan sama yang sebelumnya tuh baik begitu, sehingga itu menjadi bahan perbandingan nanti. Gitu guys. Kenapa aku membahas masalah ini? Karena banyak yang typing kalau kita bahas masalah ini. Coba yang lain-lain, gak ada. Gitu guys. Lokal tapi Bang Toib ogah. Gak mau. Belajar dari kisah cintanya Ali bin Abi Thalib, coba betapa dia mengagumi istrinya dalam diam gitu, nggak diutarakan, tapi kan Allah Maha tahu, sehingga mereka dipertemukan menjadi suami istri. Bayangin tuh, kalau nikah pensiunnya hilang. Iya hilang, ya rezeki kan dari Allah, kenapa takut? Ada yang ngatur rezeki, sepanjang kita rajin, gak malas. Jangan berpikiran begitu, rezeki itu ada yang ngatur. Heran juga manusia-manusia ini kadang-kadang. Semua dipikirin, kan belum tentu lagi. Misalkan sekarang taruh pensiunnya sekian, menikah lagi dapat rezeki yang lebih besar lagi. Ini gak perlu dipikirin hal-hal begitu. Percaya sama Allah, kalau didatangkan jodoh tuh rezekinya beda lagi. Yang penting kita bersyukur bahwa nikmatnya diganti lagi dengan yang lebih baik begitu. Kalau dulu taruh punya pensiun apa, tapi kan sendiri. Kalau nanti ke depan misalnya ada keluarga, ke suami rezekinya lain, tapi kan ada teman berbagi cerita dan lain-lainnya gitu. Ada yang mantap apa? Oh ya, makasih. Salam kenal dari ujung timur Pulau Jawa. Di mana itu? Kenal Kak Mami apa? Kenal Mami karena almarhum ayah. Maksudnya? Gimana nih Badet? Berapa lama? Belum lama. Masih baru, tapi sebaiknya wanita nggak boleh berjanda lama-lama ya. Kalau misalkan ada yang mau hitbat cepet ya udah. Karena ya mohon maaf, bukan maksudnya apa-apa, sepanjang dia bisa jalani menjaga dirinya kan tentu itu akan baik, tapi kan namanya sendiri kan banyak godaan, pasti mudorotnya lebih besar gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya, kalau aku sih kan beda dengan ini, tapi nggak begitu prioritas, cuma ya kalau misalkan dipertemukan kembali ya disegerakan, minta sama Allah, ya Allah kalau memang masih ada jodohku ya segerakan, gitu aja. Gue dikasih kontak. Oh ya ada, nanti aku telepon Jong kalau gitu. Jong, gimana? Oh kerjain aku kemarin ya, ternyata abang kau bilang aku mikirnya kemana-mana. Naik sini Jong, enggak? Sahur ini lagi sahur, tadi udah makan telur, udah makan ayam, sekarang kita makan buah. Enggak lah, deg-degan gimana? Aku mikirnya orang nunukan, karena kan memang lagi ada tuh yang kupikir, oh Ijong kenal nih pasti, gitu. Makanya aku kayak pasti ini nih, gitu. Udah pikirannya ke situ. Makanya aku bilang yang orang nunukan itu ya biasalah, kalau janda banyak yang suka. Asli mana? Kaltara. Udah sembuh, udah bisa aktivitas lagi. Masak-masak bisa, udah sembuh. Alhamdulillah. Sekarang di mana? Di rumah. Masih di Kalimantan. Gitu ya.
Barangkali ada ibu-ibu yang mau sharing di sini masalah status yang disandang misalnya sendiri. Aku tugas di Kaltara. Oh, Bulungan masih beda lagi Bu Dahlia. Kalau kami ini daerah Nunukan, Bulungan seberang lagi. Beda pulau. Kaltara mana? Nunukan. Nunukan itu berbatasan Malaysia. Ya hampir wilayah Kaltara itu berbatasan dengan Malaysia. Gitu. Sudah sembuh. Mahdar sudah sembuh. Alhamdulillah, makasih ya perhatiannya ya. Thank you. Siapa nih MX sana? Lah saya di Nunukan. Oh ya kamu Nunukan ya? Di mana Nunukan? Anaknya berapa? 1 aja. Jawa aku Bugis. Muslim toh ya, masih ada juga pertanyaan ini bangun sahur, makan sahur. Masa anaknya Muslim emang enggak? Smart dikit lah ya. Ini lagi sahur. Iya makanya masih juga ditanyain mah. Astagfirullahaladzim. Nunukan itu provinsi, kabupaten. Awas ketipu lagi. Iya. Selektif lah kita nih. Karena banyak modus. Kita udah usia begini, itu nggak boleh begitu mudahnya percaya. Insya Allah masih bisa. Kalau kita berpegang pada percaya sama semesta, mohon sama yang maha kuasa dipertemukan dengan orang yang baik. Tugas di kantor mana Bu? Puskesmas atau kecamatan? Oh saya nggak kerja, saya di rumah. Saya berwirausaha. Udah imsak belum? Masih lama. Terima kasih. Bukan dokter. Kecil-kecilan. Oh iya. Cuek saya dong tante katanya. Udah di situ jam berapa sekarang? Jam 4.23. Di sini imsaknya jam 4.50 kalau nggak salah. Bentar lagi sih imsak, tapi sekarang belum imsak. Kita seumuran, kalau kamu 43, aku juga 43. Sudah. Dokter khusus ya, nyembuhin penyakit hati. Jangan lupa jaga kesehatan, insya Allah. Thank you, makasih yang nge-give, Masya Allah. Kalau berbeda umur, di bawah kamu, itu mah kembali lagi ya, rasa itu bisa muncul sama siapa aja. Terkadang di luar nalar kita juga berpikir kayak bukan kriteria yang kita harapkan, tapi jatuh cintanya mah orang itu kan gimana. Itu persoalan chemistry, rasa itu goib menurutku ya. Jadi nggak bisa kita bilang mau nggak ini nggak gitu loh. Kakak umur berapa? 43, baru dibilangin 43. Ini ada yang lagi rame kan di FYP kan, masalah ibu tiri kan. Jadi image janda nih lagi terancam nih. Si Eca udah sahur, tidur lagi dia doi. Jadi trending lagi nih ibu tiri yang kejam, membunuh gitu. Oh iya, Masya Allah, terima kasih. Udah jam berapa di sana? Masih jam 4.25.
Iya, Besti, happy birthday Besti. Selamat ulang tahun untuk sahabat terbaikku Norma, bestiku dari sekolah SMA sampai dengan sekarang. Semoga sehat selalu. Apa yang diharapkan di tahun ini semoga cepat diijabah. Pengantin baru, amin. Semoga cepat diberi keturunan lagi, amin ya Allah. Ini antara mau nimbang cucu sama anak sendiri. Bahagia selalu Besti, Masya Allah. Lama kita tak bersua, nanti kita bukber ya. Ini temenku nih sama seumuran, satu letting. Tapi dia udah pengantin baru lagi. Tuh follow akunnya tuh, Norma. Ini Noer. Amin, segera punya momongan. Masya Allah, tabarakallah. Bu Guru kapan? Doain aja lah. Doain lah. Masya Allah. Aduh hai. Amin. Asal Kalimantan. Darah aku mah dari dilahirkan orang tua aku udah di sini. Jadi ini apa namanya? Apa namanya tuh? Lahir besarnya di sini, emang udah orang sini jadinya. Bang Jo, thank you. Kalimantan Nunukan. Kalau apa nih? Boleh aku main ke rumah kamu sayang? Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Oppo follow, oke silahkan. Kalau udah masuk sini wajib follow ya. Siapa tahu bisa jadi teman baik kan ya. Golong talo hadir, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunukan dekat sempadan Malaysia, iya berbatasan. Kita tak berbatas Nunukan Malaysia ya. Tangga jiran Sabah. Rama, thank you Rama. Belum imsak, masih lama, masih 20 menitan lah. Gading Serpong Tangerang. Halo. Sama yang umur 30 nggak tante? Ini ya satu hal yang perlu teman-teman tahu, bahwa aku sebisa mungkin menghindari yang namanya, ya mohon maaf nih, berondong, bukan apa-apanya. Aku lebih suka dibimbing. Aku mau dibimbing gitu. Ya, aku mau lebih di atas usiaku atau enggak setara sama usiaku. Kalau di bawah usia, apalagi jauh, misalkan 10-5 tahun, itu nggak begitu tertarik. Tapi nggak tahu ya kalau karakter dia lebih ke bapak-bapakan, lebih dewasa, nggak ngerti. Karena aku lebih condong tuh, lebih arahnya tuh lebih suka sama orang yang ya berwibawa, begitulah ya konteksnya. Punya wibawa, lebih ke bapak-bapakan itulah. Karena aku udah ibu-ibu, jangan salah. Jangan tafsirannya kemana-mana lagi, om-om begitu. Enggak, karena aku udah ibu-ibu, aku udah tante-tante. Umur aku 43, jadi kalau aku nyarinya bapak-bapak ya balance lah ya. Masya Allah. Saya follow, boleh silakan. Izin pamit karena di sini mau imsak. Oh ya, belum. Di mana kamu? Oh ya, terima kasih. Anak 4 kan? Mamaku seperti terlihat anak 4.
Enggak, ini baru aku live nih semenjak Ramadan sama hari pertama. Enggak juga tiap hari, bosen nanti followersku, bosen mereka nanti. Salam kenal, salam silaturahmi ya sama orang Bali. Izin teh Ayu, moga-moga Allah melindungi. Syukur amin, terima kasih. Sulawesi, Kabupaten Kukot, di mana itu? Aku baru dengar tuh. Di mana kak? Di rumah. Di Kaltim tinggal di mana? Nunukan. Iya. Istri Pak Ahmadi. Apa? Ahmadini siapa? Skincare-nya mahal. Salam dari anak yang muda, oke. Terima kasih, Masya Allah. Rama, thank you Rama. Enggak. Lu kan udah kabupaten lama, udah pemekaran malah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunukannya, ya pokoknya aku nunukan lah. Kalau mau detail alamat itu nggak bisa juga aku ini kan, kalau apalagi kita beda, kamu pasti juga nggak ngerti. Cuma kak teman-teman berkunjung dari daerah mana gitu, dari luar misalnya butuh tempat kos-kosan, ya tempatku aja. Atau mau apa namanya jalan-jalan, mau tahu nunukan seperti apa, boleh silahkan datang. Gitu. Pengen main Krayan Bun. Iya, di sana tempatnya Krayan tuh katanya bagus, tapi aku sendiri belum pernah. Aku takut karena di sana tuh jalurnya cuma pakai pesawat dan itu tuh antara bukit-bukit, jadi kayak kalau digambarkan orang-orang itu bukit-bukit gitu loh, kayak apa ya, kayak di lembah mereka tuh tinggal. Dingin tempatnya, masih asri banget kalau di Krayan itu. Kalau aku sendiri belum pernah. Di situ penghasil garam, dimana garamnya itu sangat sangat bagus lah, karena kalau misalnya kita masak sayur nih, sayur itu akan terlihat tetap hijau gitu kalau pakai garam Krayan itu. Jadi garam Krayan tuh dikenal apa ya, nggak tahu hasilnya kayak apa, tapi garamnya tuh bagus banget. Sama berasnya yang diimpor ke Brunei, itu berasnya tuh kayak kita makan tuh pulen banget, kecil-kecil ya, kecil-kecil. Enak kalau beras Krayan. Gitu. Kalau mau coba, banyak sini UMKM yang jual beras sama garam Krayan. Aku pernah bawa ke Jakarta, rata-rata orang Jakarta bilang, wah bagus gitu. Bang Jo, thank you Bang Jo, Masya Allah. Pulen, iya Pulen. Ini ibu kos nanti betah, terima kasih. Iya, anak kosku alhamdulillah pada betah di sini. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu guys, bentar lagi kita ini ya rungkat ya, karena mau masuk waktu subuh. Jadi sebelum subuh kita mau persiapan ngaji sedikit, baru kita kalau udah azan baru kita qobliyah subuh, lanjut sholat subuh. Habis itu olahraga, bersih-bersih. Jadi mbaknya nanti datang nggak begitu repot, tinggal cuci piring, tapi yang lain udah rapi. Gitu. Waalaikumsalam. Apa ini? Salam kan ada Bugus Bone. Halo Bone. Di sini nunukan banyak orang Bone ya. Perawatannya naik dari Tarakan ya Bun. Oh pesawatnya, perawatan, sorry. Pesawat iya. Di sini ATR aja, pesawat kecil, untuk itu rute Krayan aja, untuk ke Tarakan nggak ada. Pakai speed itu jarak tempuhnya itu kira-kira 2 jam lebih sampai 3 jam lah. 43 tapi kelihatan masih muda. Oh ya, Masya Allah.
Kata kami di Kalbar beras tiller semut. Enggak, ya bentuknya kecil tapi rasanya pulen, enak banget, bersih lagi. Jadi kayak ketan gitu loh dia kalau dimakan tuh kayak ketan. Cocok dibuat sushi itu cocok banget kayaknya. Masih single, masih. Aji Ihsan kan orang Bone. Siapa tuh Aji Ihsan? Nggak tahu. Pesawat kecil ya. Yang kapasitas penumpangnya cuma 10-15 orang gitu loh. Semangat. Ya harus semangat. Matanya udah merah, udah ngantuk. Iya. Aku kalau habis sahur nggak pernah tidur pagi, nggak pernah. Nanti aku tidur setelah sholat zuhur. Aku activity lagi kalau udah pagi setelah sholat subuh nggak pernah tidur. Kalau nggak aku lanjut membaca atau nggak aku nonton TV, pokoknya nggak tidur. Aku nggak terbiasa bangun tidur terus makan tidur lagi tuh nggak pernah. Nggak terbiasa. Paling aku main TikTokan gitu-gitu kan memang nggak bisa, aku tuh bukannya mau ini ya, memang begitu nggak bisa. Aku tuh udah sebelum Ramadan pun memang bangunnya udah pagi, jam 3 pagi, dan nggak pernah tidur lagi setelah itu. Nanti setelah zuhur kalau capek aku habis olahraga gym misalnya baru aku bisa tidur. Aku bukan orang yang tiduran siang gitu. Yohan Lim, insya Allah boleh. Nih ya, mataku merah ya. Aku mau kasih itu dulu nih, apa namanya? Sebenarnya ini karena pengaruh apa namanya ya, mata merah ini ya. Fokus alis. Iya, alisnya gini ya. Nunukan, iya Nunukan. Salam dari Medan Mbak. Halo Medan Horus. Neng orang mana? Kalimantan. Banyak sahabat jauh. Lebih baik ya nih ya. Iya dong. Banyak teman banyak rezeki. Ya kan. Kenapa dibilangnya begitu? Karena dengan banyaknya teman ada jadi relasi buat kita gitu. Yang penting kita bisa ngobrol aja. Jangan punya temen diem baik-baik gitu, nggak nanya, nggak sharing, jadi nggak tahu gitu. Barangkali ada yang mau ngajak partneran untuk ke bisnis apa begitu ya kan, atau nggak ada yang mau investasi modalnya ke kita, dia punya kepercayaan ke kita. Dari kitanya aja tuh juga punya temen banyak. Bagaimana kita bisa apa namanya berimprove. Nunukan di mana? Dulu kan alamatnya aku di Jalan Tengku Umar. No problem nih, yang penting seiman ya. Iya. Bisnis apa? Aku pebisnis juga ya. Aku punya walaupun kecil, tapi aku owner gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengku Umar. Iya, Tengku Umar. Gitu. Tongges. Sini kalau tongges sudah Malaysia punya, di sini lebih gede tongnya ya. Tahan lama sampai orang pakai 3 bulan. Ada yang bisa kerja sama, boleh. Yang punya modal gede atau yang mau sharing apa namanya, mau partneran usaha apa begitu, boleh dibicarakan. Apa itu Mbak? Kalau aku ibu kos ya, aku juga sambil usaha parfum, sambil apa namanya, terima kasih. Gitu guys, tanganku gatal nih. Ada yang mau investasi ini kayaknya, gatal banget. Semoga sehat dan bahagia ya Kak, amin. Muka mulus. Makasih. Sebenarnya muka itu nggak breakout tuh karena
apa yang dimakan. Itu sangat mempengaruhi. Lu pakai skincare mahal, kalau makan lu berantakan, banyak lemak, apa-apa dan lain itu bisa mudah berjerawat sekalipun katanya skincare ini untuk ngobatin jerawat, nggak bisa. Kalau makanmu masih berantakan, masih kotor dalam artian banyak lemak dan sering goreng-gorengan, itu bisa muncul karena mempengaruhi hormon. Masa ibu kos kak, anaknya ibu kos kali kak, ibu kos. Salam kenal cantik ya. Iya, mataku sebesarnya merah banget ini. Sungai Bolong dekat. Sungai Bolong main jauh. Daerahmu terkenal dengan apa? Di sini daerahku kalau sumber daya alamnya tentu ada batu bara, ada emas, tambang emas, ada. Sahur udah om. Ini menunggu waktu ini aja nih. Ibu kos nih masuk 100 pintu banyak banget, amin. Masya Allah, terima kasih. Sampai di mana tadi aku bahasnya? Apa tadi? Apa tadi? Aku lupa. Pembagian properti. Oh iya ya, udah tidur dulu aja. Tapi sebenarnya jam segini tidur tuh kurang bagus juga. Kan bentar lagi kita masuk sholat subuh. Ditungguin lah, mandi biar segar. Biar darah-darah yang panas itu jadi ini, kalau kita guyur badan mandi subuh tuh melancarkan peredaran darah. Ya biar awet muda. Asli dong, kan asli lah, karena aku dilahirkan dan dibesarkan di sini. Cuman pasca aku lulus SMA, aku merantau kuliah, terus kemudian menikah lagi, merantau lagi gitu. Nah, baru berapa tahun terakhir ini aku balik lagi ke daerahku karena suamiku sudah wafat. Gitu guys. Cantik ya Allah, selawati mbak. Terima kasih, Masya Allah. Jadi kalau ditanya asli apa tidak, karena memang suku asli di sini tuh bukan Bugis ya, karena Bugis tuh udah rata-rata perantau. Sini penduduk aslinya suku Tidung dan Dayak. Gitu. Bisa melamar. Salam dari Sabah. Ini tetangga jiran nih, Sabah. Halo. Siapa nih istrinya Om Ahmad ini? Iya, siapa ini? Istrinya Om Ahmad. Iya, siapa ini? User, kamu siapa user? Kamu tahu? Ini Tante Yanti, istrinya Om Ahmad. Kalau aku dipanggilnya tuh Tante Yanti. Wajahnya kalem kamu mbak, terima kasih. Saya kan dari Maluku Utara, waduh. Ini masyarakatnya Ibu Shirley. Selanjutnya jaga pola hidup sehat, cantik, keluar dan pertahankan insya Allah. Sekarang single parent, yes. Gitu. Masya Allah. Wajah bening, filter nih, filter. Sehat selalu, panjang umur, amin. Masih bisa minum, masih ada 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Tipe susah buat sayang. Gimana nih? Tapi kalau udah sayang, sangat sayang banget. Iya bener, Johan Lim itu benar banget. Aku selektif dalam memilih, tapi ketika aku udah misalkan jatuh cinta nih, beneran cinta beneran. Asli mau matanya. Terima kasih. Gitu. Tidak lama jadi istri nih gara-gara. Allahu Akbar. Terima kasih Khairul, Masya Allah. Begitu anak-anak kita bangun sahur, udah sahur ya. Gitu.
Di mana dinunukan? Penghuman. Pagi cantik pagi. Oke, sayang 356 teman-teman yang ada di sini. Aku mau pamit undur diri. Ya. Barangkali ada yang dinunukan, bisa silaturahmi bisa. Ini aku mau off ya, kan bentar lagi azan subuh. Untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya. Jangan dulu Kak, ada yang mau tanyain? Boleh tanya-tanya boleh. Serius boleh main, boleh dong. Ini momentum kita untuk saling bersilaturahmi ya. Insya Allah bisa dapat pahala. Silaturahmi di bulan suci Ramadan itu bagus. OTW masih. Oh my god, dibilang masih gadis. Gitu, minggu depan insya Allah bisa meet up. Insya Allah bisa. Bugis kabun Bugis. BB kakak. BB aku 54. Tinggi aku, TB aku 160, BB aku 54. Iya. Masih ideal aku. Lingkar pinggang 70 berapa lingkar pinggangku ya? 70. Kalau nggak salah 76 apa 77 sekarang. Lingkar pinggang, tinggi badan 160 tuh detail banget tuh. Beda suku, beda kultur, seru. Iya, kalau jadi satu. Iyalah. Selalu amin, terima kasih. Oke, teman-teman, barangkali sudah tidak ada lagi typingan. Saya mau off ya, izin mau keluar. Terima kasih udah mau tapping, udah mau saling interaksi. Aku baca typing, teman-teman typing. Semoga semesta bisa mempertemukan kita semua 330 nih orang-orang yang ada di sini. Ayo kita bisnis, boleh. Nanti kalau mau sharing bisnis boleh DM ya. Salam kenal deh dari Surabaya. Oke, sampai kembali. 87 TB 189. Oh, tinggi banget kamu ya. Cuman posisi Jepang mau. Waduh. Hampir 2 meter. Ukuran pintu aku udah hampir, kamu udah nunduk kalau masuk. Umur berapa? 43. Cantik ya, terima kasih. Agak Kareba Tarakan dia. Tarakan nggak tahu kondusif apa gimana karena aku domisili di Nunukannya bukan di Tarakannya. Kalau Nunukan alhamdulillah sama bulan suci Ramadan kondusif aman. Ya. Banyak lapak-lapak jualan kue UKM tuh. Di sini rame banget. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah nggak ada lagi pertanyaan, aku mau off nih. Terima kasih semuanya. Masya Allah, Mas Bel, thank you ya Mas Bel. Barangkali masih ada yang mau nge-gift, boleh. Nunukan di mana? Assalamualaikum. Thank you, makasih. Calon dari surga, oh Masya Allah. Mantap, anak berapa? Anak 1. Nanti insya Allah pertengahan Ramadan kita mau bagi-bagi rezeki juga yang merasa membutuhkan untuk wilayah Nunukan bisa DM. Oke guys, terima kasih semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye bye.